Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit dan secara singkat filsafat Islam, yaitu materi mengenai bayani, irfani, dan burhani. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu bayani. Apa itu bayani? Bayani itu berasal dari bahasa Arab, ya, al-bayani, yang secara harfiah atau secara bahasa itu memiliki arti sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Namun secara terminologi, para ulama ini berbeda pendapat dalam mendefinisikan al-bayani. Ya. Ulama ilmu balaghah atau ilmu bahasa misalnya mendefinisikan al-bayani itu sebagai sebuah ilmu yang dapat mengetahui satu arti dengan melalui beberapa cara atau metode seperti tasbih atau penyerupaan, majas, dan kinayah. Ya, itu menurut ulama ilmu balaghah. Sedangkan menurut ulama kalam atau teologi mengatakan bahwa al-bayani adalah dalil yang dapat menjelaskan hukum. Ya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa al-bayani adalah ilmu baru yang dapat menjelaskan sesuatu atau ilmu yang dapat mengeluarkan sesuatu dari kondisi samar kepada kondisi yang jelas. Ya. Namun dalam epistemologi Islam, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi atau istidlal. Oleh karena itu, ya, secara langsung, bayani adalah memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Namun secara tidak langsung, bayani berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah, sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Sehingga dalam bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode bayani adalah aspek syariat atau eksoterik. Sehingga pemikiran bayani ini pada dasarnya telah digunakan oleh para fuqaha atau pakar fikih, mutakallimun, para teolog, dan usuliyun, para usul fikih, di mana mereka menggunakan bayani untuk yang pertama, memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz. Ya. Kemudian yang kedua, untuk istinbat atau pengkajian hukum-hukum dari an-nushus al-diniyah, Al-Quran dan hadis. Ya, jadi secara mudahnya pemikiran bayani itu pemikiran yang dilandaskan, ya, pada teks, bukan pada pengalaman atau eksperimen seperti itu. Yang kedua yaitu burhani. Burhani merupakan bahasa Arab yang secara harfiah berarti mensucikan atau menjernihkan. Menurut ulama usul,
Al-Burhan adalah sesuatu yang memisahkan kebenaran dari kebatilan dan membedakan yang benar dari yang salah melalui penjelasan. Ya, di sini garis bawahnya itu penjelasan. Epistemologi Burhani menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluriah, indrawi, eksperimentasi, dan konseptualisasi. Jadi epistemologi Burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan. Bahkan dalam agama sekalipun, akal mampu untuk mengetahuinya seperti masalah baik dan buruk. Epistemologi Burhani ini dalam bidang keagamaan banyak dipakai oleh aliran berpaham rasionalis seperti Mu'tazilah dan ulama-ulama moderat. Dalam filsafat, baik itu filsafat Islam maupun filsafat Barat, istilah yang seringkali digunakan adalah rasionalisme, yaitu aliran yang menyatakan bahwa akal merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan, walaupun belum didukung oleh fakta empiris. Sementara dalam ilmu tafsir, istilah yang sering digunakan pada makna burhani adalah tafsir bi al-ra'yi. Ya, jika melihat pernyataan Al-Quran, maka akan dijumpai sekian banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan nalarnya atau akalnya dalam menimbang ide yang masuk dalam benaknya. Banyak ayat yang berbicara tentang hal ini dengan berbagai redaksi seperti ta'kilun, tatafakkarun, tadabbarun, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa akal pun mampu meraih pengetahuan dan kebenaran selama digunakan dalam wilayah kerjanya. Jadi, secara mudahnya, filsafat atau pemikiran Burhani ini menekankan kepada rasionalitas. Ya, kalau tadi Bayani lebih mengedepankan atau melandaskan pada teks, sedangkan Burhani melandaskan pada akal atau rasionalitas. Kemudian yang terakhir yaitu Irfani. Irfani ini merupakan bahasa Arab yang memiliki dua makna asli, yakni sesuatu yang berurutan yang sambung satu sama yang lain dan bermakna diam dan tenang. Namun secara harfiah, al-irfani lebih khusus daripada al-ilm. Secara terminologi, irfani adalah pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya atau al-kashf setelah melalui riyadhah. Contoh konkret dari pemikiran irfani ini yaitu pengalaman batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu Al-Quran. Jadi, meski pengetahuan irfani ini bersifat subjektif, namun semua orang dapat merasakan kebenarannya. Artinya setiap orang dapat melakukan dengan tingkatan dan kadarnya sendiri-sendiri. Maka validitas kebenarannya bersifat intersubjektif dan peran akal bersifat partisipatif. Ya. Implikasi dari pengetahuan irfani dalam konteks pemikiran keislaman adalah menghampiri agama-agama pada tataran substantif dan esensi spiritualitasnya dan mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adanya pengalaman keagamaan orang lain yang berbeda aksidensi dari dan ekspresinya,
namun memiliki substansi dan esensi yang kurang lebih sama. Dalam filsafat, Irfani lebih dikenal dengan istilah intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Ciri khas intuisi antara lain yaitu zauqi atau rasa, yaitu melalui pengalaman langsung. Ilmu hudjuri yaitu kehadiran objek dalam diri subjek, dan ekstensial yaitu tanpa melalui kategorisasi akan tetapi mengenalnya secara intim. Jadi lebih mudahnya pemikiran Irfani ini yaitu pemikiran yang dilandaskan dari sebuah pengalaman atau sebuah kejadian yang dialami secara langsung. Seperti itu. Contohnya ketika Newton menemukan gaya gravitasi setelah melihat sebuah apel yang terjatuh tidak jauh dari tempat ia duduk. Itu pengalaman secara langsung dan itu bisa disebut sebagai pemikiran Irfani. Kira-kira seperti itu. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai apa itu pemikiran Bayani, Burhani, dan Irfani. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.